Plastik itu sebetulnya pada dasarnya nggak aman buat makanan dan minuman. Oh, iya? Karena ini tuh isinya tuh kelihatannya aja kayak bening apa ya, gitu kan, nggak ada bening apa-apa. gitu. Padahal itu Solid ya. isinya tuh banyak kimia berbahaya sebetulnya. Jadi kalau kopi dingin, gelasnya udah pasti plastik terus ditutup Kalau yang atasnya. panas? Yang panas ini gelas apa kayak styrofoam. Oh, Jadi- Oh, yang kayak kertas gitu Ah, kan? Kayak kerton. Jadi bukan begini lagi. tadi yang kita jangan beli lagi si apapun itu sekali pakai Yang gitu ada kan. sekali pakai. Kalau Kalau punya bisa- akses untuk bisa beli yang lebih, kenapa enggak gitu. Di hidup lo tuh minuman apa sih yang biasa lo minum? Ya kan Air kadang, putih. ya maksudnya kan kadang orang, gue cuma minum yang putih-putih, susu, air putih gitu, tapi nggak minum teh, nggak minum kopi. Kau minum yang teh, kopi masih minum. Oh, lo masih minum? Cuman Oh. gue nggak yang addicted banget gitu. Lo nggak mau Jadi, nanya gue minum apa? nanti ini lagi di sensor. Nggak, gue Apa suka minum apa emang? minum pas kejahatan. Karena kan gue temannya Batman, ya nggak? Minum dulu. Kesel nggak lo, kesel? Nggak, tapi beneran. Lo minuman yang sehari-hari lo konsumsi itu apa sih biasanya? Air putih pastinya harus gitu kan. Cuman gue kalau keluar pasti bawanya 2 tumbler. Jadi ya ini cuma satu nih kalau sekarang. Karena gue nggak akan kemana-mana lagi. Cuma biasanya kalau misalkan lagi udah tahu mau kemana, gue Iya. bawanya 2 tumbler. Dan itu pasti kalau orang Sunda ngomongnya angka ribung karena Iya, paciweh gitu tas, ya, riweh, satu iya, tas semua. buat yang kerjaan, terus satu lagi gue bawa Buat tas minuman. khusus buat minuman, jadi supaya nggak tumpah gitu kan. Oh, Jadi oke. satu lagi buat kopi dan apa nih? Kesel gua. Noh, Kenapa? beli kelapa muda. Gelasnya plastik, nambahin limbah dong. Belinya kapan? Tadi tahu kan yang sepeda depannya ada gerobak? Heeh. Nah itu. Nah kemarin gue lebih Kenapa kesel nggak lagi. bawa cangkir? Nah ini udah dari sononya begini. Oh, udah dibungkusin Karena sama dia. Iya. Nah kemarin gue kesel juga tuh semalam. Gue ke kedai kafe kekinian. Asik. Gelasnya udah begini semua. Padahal gue minum di kafenya. Emang nggak ada pilihan? Nggak Gelas ada. Katanya SOP-nya gini bang. Katanya. Jadi kalau kopi dingin, gelasnya udah pasti plastik terus ditutup Kalau yang atasnya. panas? Yang panas ini gelas apa kayak styrofoam. Oh, Jadi- Oh, yang kayak kertas gitu Ah, kan? Kayak kerton. Oh. Jadi bukan begini lagi. Makanya ya ini mana berarti jangan kesana lagi. Gue tahu nih kayaknya nih kayak kafe-kafe, nama kafenya gue tahu deh. Soalnya kalau tempat kopi yang tertentu itu dia udah pakai gelas sendiri. Nah itu. Iya, Tapi kan pada sebenarnya ada- umumnya ya? Iya, pada umumnya, dan sebetulnya ada beberapa gerai lah yang sebetulnya kita boleh bawa wadah sendiri. Iya. Atau dia punya pilihan, biasanya sih yang panas tuh biasanya pakai cangkir. Biasanya ya, kebanyakan. Wudunya kan gitu kan. Tapi kan sekarang udah orang-orang udah pada bawa tumbler sendiri termasuk dia. Gue juga bawa tumbler sendiri. Iya, cuman nih kedai itu mah kagak boleh, Za, beneran. Oh, di kafe yang ini Iya nggak sih. boleh nih. Gue udah bilang Beberapa ada mana yang kayak gitu juga dan alasannya SOP memang. SOP. Emangnya tumbler gue kenapa? Itu dia. Tumbler gue kurang Gua bilang mahal. iya. Gue bilang apa gara-gara gelas saya dari deterjen nih bang, bonusan, katanya enggak. Padahal kan ini bagus kan, warnanya sama kayak baju. Iya, matching lagi ya. Matching kan, SOP-nya udah kalau begini. kalau pakai ini kan nggak bisa matching kan? Iya. Iya, terus udah gitu sampah plastiknya banyak banget. Betul. Ini ada berapa jenis plastik? Kalau menurut gue ada 3. 3 apa aja tuh? Ada sedotan, ya kan? Terus ada segel, sama sih gelasnya. Tadi pas beli si sedotannya udah Oh iya nemplok di bener situ, ada toh. ininya, iya ada Ah, selubungnya selubung. Iya, iya, iya. Dan iya. itu nggak semuanya, katanya kan yaudah nggak apa-apa pakai plastik bisa didaur ulang. Ini tuh ada 4 jenis, nggak semuanya bisa didaur ulang. Oh iya? Dari semua Ujung-ujungnya ini, ke Bantar Gebang juga tuh. nah dari semua ini emang yang paling memungkinkan didaur ulang yang mana? Paling sikapnya doang nih. Ini pun juga nggak tahu ya, ini kan ada labelnya kan sebetulnya. Hiasannya. Dia nggak tahu juga nih harus dibersihin dulu apa gimana. Atau enggak? Oh, Aduh, gitu. repot ya ternyata ya. Daur ulang ya? Repot, mendingan repot bawa begini. Daripada- nyuci. Banyak-banyak plastik. Karayang, cuman kalau gue mau pakai ini lagi nih, ini kan habis kelapanya gue pakai Biar lagi nggak buat banyak sampah iya, gitu ya, bisa gimana? nggak? Nggak, palingan ini dipakai lagi buat naro sabun cuci piring tuh. Oh, mencupang Tapi nggak ya? boleh dipakai lagi buat minuman Dikonsumsi atau gitu ya? buat naro snack, jangan, karena Emang kenapa nih? plastik itu sebetulnya pada dasarnya nggak aman buat makanan dan minuman. Oh, iya? Karena ini tuh isinya tuh kelihatannya aja kayak Bening apa ya, gitu kan, nggak ada bening apa-apa. gitu, padahal itu Solid ya?
isinya tuh banyak kimia berbahaya sebetulnya, kimia beracun yang pokoknya banyak banget kita nggak tahu karena si produsennya kan nggak pernah ngasih tahu ya. Ini tuh kalau beli makanan kan suka ada komposisi, tapi kan komposisi kemasannya nggak pernah ada kan. Bener juga. Sebenarnya banyak banget chemicals-nya, dan kalau yang lagi rame sekarang kan BPA ya. Padahal nggak cuma BPA sebetulnya, di dalam plastik itu banyak banget, dan itu sebetulnya ada jenis chemical tertentu yang akan merusak sistem tubuh kita lah, ke hormon gitu. Dan salah satunya ke hormon reproduksi. Jadi banyak riset sebetulnya yang bakal banyak kena itu cowok sebetulnya. Aduh. Nah, kan? Pantesan belakangan rada kendor ya karyawannya. Oh, tapi memang bener ada risetnya. Jadi Apa nih? Bener. ada risetnya, bener itu ada Semangat risetnya. kerja Kak Rahyang. Kenapa sih? Gue kayak dicolek-colek. Ini kan bukan podcast Densu kan? Jimmy Fallon. Iya, jadi itu ada risetnya sebetulnya kalau misalkan nggak tau kalau rajinnya baca sosmed atau bukan baca jurnal kayak saya gitu, mungkin nggak banyak yang tahu, dan itu memang apa ya, itu next step-nya lah. Kita tuh raising awareness itu bukan cuma raising awareness sampahnya banyak, tapi apa yang ada di balik sampah itu yang kita nggak pernah tahu sebetulnya. Dan itu kan belum tentu di cover BPJS tuh. Oh iya bener. Kalau ada Iya. apa-apa. Berarti kita Iya. tuh terancamnya banyak banget loh sebagai anak muda ya. Dulu kalau sering ngopi, katanya nggak bisa beli rumah. Sekarang kalau sering ngopi, kita kena penyakit. Apalagi cowok, bikin kendor. Wah. Jadi udah nggak bisa Daya di gedor. rumah, nggak sehat juga Nggak gitu sehat, kan. ya Jadi kan? Letoy udah. lagi ya. Waduh, Enggak, letoy maksudnya kan Cara kalau Tapi itu benar, ya. tapi kalau itu benar. sehat letoy. Tapi itu benar, emang ada risetnya. Jadi emang yang ada. bakal akan mendisrupsi hormon kita. Yang pertama kena itu cowok, tapi cewek juga sama. Tetap ada ya, Karena tetap kan ada resikonya. mungkin pernah denger yang generasi sekarang agak susah buat hamil kan sebetulnya. Oh. bukan cuma child free semata ya? Oh iya, ada juga ada pengaruh iya, dia itu dari nih. situ sebetulnya, karena kemasan kita sekarang makanan. Jadi ada yang bilang katanya apa yang ada di dalam tubuh itu karena makanan. Ya karena selain karena makanan yang banyak ultra proses, kemasannya juga kan sekarang macam-macam. Ada yang begini, ada yang Belum styrofoam. belum yang kertas juga jangan salah, itu tuh kan nggak pure kertas sebetulnya. Oh iya, ada ini ya, Tadi apa, yang kita coatingnya ya? kopi Ada, juga yang iya, kertas ada. tuh sebetulnya ada coatingnya sih, itu kan plastik Ada juga. plastik juga, ada lapisannya ya. Betul, jadi kayak udah Ancaman mau kita tuh kabur dari- aja dulu dari plastik juga susah nggak ya. bisa. Oh iya bener juga ya. Kabur dari Indonesia mungkin masih mungkin ya. Tapi kabur dari plastik susah. Tapi kan sekarang Wah, pusing nih. udah banyak banget kampanye-kampanye anti plastik, termasuk lo kan pelakunya kan? Ya gue lagi mencoba nih, cara yang bener gue. Gue lagi mencoba lagi gue. kayak sekarang kan tumbler lucu-lucu, semua orang udah pada mulai bawa tumbler. Ini kampanye ini sebenarnya ada dampaknya nggak sih? Beneran terjadi atau cuman gimmick doang di sosial media? Enggak sih, dua-duanya lah. Maksudnya gimmick perlu ya. Diet plastik tempat gua kerja sekarang, Oh. itu dulu pas kita mulai memang gimmicknya kantong plastik sebetulnya, karena kita lihat kita ke supermarket dikasih kantong plastik, ke pasar kasih kasih kantong plastik, beli sayur yang lewat depan rumah gitu ya, itu juga pakai kantong plastik. Itu kan dikasih secara sukarela kan sama si yang dagang gitu Yang kan. dagang, iya. Padahal itu bisa kita tolak gitu. Jadi kita dulu gimmicknya adalah ya, ngapain sih pakai kantong kresek 30 menit pakai terus buang. Udah Buang, gitu ya. numpuk kan di mana-mana, di sungai, di tempat pembuangan sampah akhir, di mana-mana gitu. Makanya kita dulu gimmicknya itu, tapi dengan kita pakai gimmick sebagai strategi, ya kita pikirin juga sebetulnya kalau kita mau mengubah secara sistemik apa. Jadi inget nggak dulu 2016 waktu kita masih agak muda gitu ya, masih kenceng. Masih ya? Kan kita baru 27 santai kresek aja. sempat bayar 200 perak. Oh iya, Iya, bener. bener. Rame kan dulu Iya, gitu. rame, Itu rame. gara-gara kita bikin petisi supaya Oh, jadi toko gara-gara utama kantor lo nih. Baru gara-gara kantor lo nih, bener nih. gara-gara bikin heboh seantero Nusantara. Iya, oh benar, iya. Terus jadi Pak bikin petisi. Bikin petisi berbayar. Jadi apa ya, nggak Supaya orang tuh mikir bahwa kantong kresek itu bisa diganti sama bisa guna ulang, sama kayak kita mulai beralih dari botol plastik kayak gini ke sini gitu. Ke Tapi kita tumbler. mulainya ini agak susah kan, karena orang-orang butuh minum. Jadi Iya. kadang-kadang alasannya yang penting kita minum aja dulu gitu. Nggak apa-apa pakai botol plastik, tapi kresek itu susah, Kacau ya? susah. karena kalau air minum kan itu si
kita beli nggak, kan kalau mau beli airnya dong susah dong. Iya. Pasti iya. udah nempel kan. Sementara kantong kresek kan itu sesuatu yang bisa kita Hindari ya. Iya, Makanya kita mulai dulu petisi, ada 60.000 lebih orang waktu itu online sama offline. Kita Setuju mereka. setuju, kita jalan-jalan ke CFD minta tanda tangan ya dong, support gitu. Nah si petisi itu direspon sama Menteri Lingkungan Hidup waktu itu, direspon juga sama asosiasinya retail. Jadi waktu itu memang kita bikin uji coba bareng sama retail, berbayar 3 bulan 6 bulan gitu waktu itu, dan ternyata turun 55%. Nice, sebenarnya bagus ya. Dari yang tadinya gimmick doang ternyata kan bisa kalau diseriusin gitu kan. Ternyata tuh sebenarnya bisa dilakukan. Nah, makanya dari situ sebetulnya kita lihat ternyata direspon baik juga sama daerah, karena anggaran sampah di daerah tuh kecil banget. Mungkin buat ngangkut sampah dari rumah Ke tempat si tempat pembuangan pembuangan aja? itu juga kurang gitu. Makanya sebetulnya perlu ada upaya-upaya yang bisa ngurangin sampah gitu kan, karena memang ya kampanye 3R, tahu kan? Apa tuh? Apa tuh? Reduce, Reuse. reuse, recycle. Itu tuh udah kalau Itu tuh harusnya diulang-ulang. itu tahapan. Tapi kan yang dilakukan loncat ke si recycle kan. Jadi yang Tiba-tiba ya. upaya pengurangannya Reuse-nya kurang nih. reduce-nya juga gitu. kurang. Makanya kita diet plastik tuh kita fokusnya di dua ini nih, karena tahapannya mengurangi. Yang penting jangan dulu membatasi supaya nggak jadi sampah. Karena kalau udah jadi sampah susah juga kan, nggak bisa semuanya didaur ulang gitu. Nah itulah, jadi kita mulai dengan gimmick tadi si kantong plastik. Terus sekarang ternyata respon dari pemerintah daerah cukup oke. Terus sekarang kan kalau di kota besar Jakarta dan ada beberapa ratusan kota lain yang udah punya peraturan, sebetulnya kalau ke supermarket, minimarket yang modern itu udah nggak dikasih kresek. Bahkan udah nggak ada plastik ya kan? Ada. Udah nggak Meskipun di warung masih ada, itu kan juga agak sulit lah, warung, pasar tuh kita Masih coba ada ya? juga masih ada. Sama satu lagi, karena yang di Poani, tukang sayur. Siapa kakak Siapa gue. nih Poani kalau boleh tahu nih? Kita Dia, nggak kenal waduh, nih. Poani. Siapa lagi nih Kita Poani? udah bawa-bawa goodie bag, sama Poani plastikin. Kenapa tuh? Nggak alasannya? bisa rapi, katanya biar rapi. Rapi di matanya dia. Kita ambil, taruh Tapi goodie bag, memang- kreseknya balikin, tapi memang- dibuang langsung. Memang kita, dia pasti pernah ada program di pasar. Kita kan harus satu-satu ya, datengin Iya. kiosnya, pedagang kiosnya. Emang ada yang bilang kalau nggak pakai kantong plastik itu pamali. Iya Terus bener, kayak Apa bener. pamali apa? Terus dari mana? Apa korelasinya nih Nggak tahu, pamali? ya mungkin karena nggak Duduk di deket etis pintu, kali ya. maghrib-maghrib pamali memang. Nggak ya dapat kan? jodoh katanya. Iya. Ya mungkin gitu kali kalau nggak pakai kantong kresek. Karena pemikirannya kayak Puan itu nggak rapi, sama memberi barang bersih menjadi kotor. Karena tangan bersentuh Iya, tangan. padahal dia kan masuk Iya. nimbang kan pakai tangan ya. Santai-santai Iya, aja sama kan. aja. Iya, jadi sebetulnya itu mungkin karena udah bertahun-tahun jadi Habit ya. dan kita mau mencoba mengubah itu lagi ya mungkin butuh bertahun-tahun juga. Cuman kalau maksudnya makanya kayak kalau di diet plastik kita kalau kampanye perubahan perilaku tuh nggak bisa berdiri sendiri, pasti harus ada kita ke advokasi, peraturan juga harus diatur juga gitu. Harus dari segala arah dari ya. segala arah, dan memang harus dilakukan seperti itu gitu. Tapi kalau si plastik mungkin 55% itu berhasil ya. Sekarang udah mulai banyak ada beberapa supermarket, minimarket yang udah tidak menyediakan. Timbullah menurut gue satu lagi perkara baru. Apa tuh? Spanbon, bener kan? Tas spanbon. Karena gini, akhirnya karena plastik nggak ada, pakai spanbon. Sekarang gue tanya, di rumah lo ada berapa banyak tas spanbon? Karena gue tuh selalu buang. Bukan dibuang sih, jadi Ih, gue parah banget kumpulin. ibu. Enggak, jadi gue kumpulin, nanti gue kasih ke tukang sayur. Karena di rumah gue sendiri selalu numpuk. Padahal gue setiap belanja bawa. Tapi kan kalau kita beli makanan misalnya lewat jalur-jalur online, dia pasti dibawa lagi kan sama si tas-tasnya lagi gitu kan. Oh iya, Beli bener lagi, ada lagi. Spanbon. Banyak itu kan masalah sempat baru. rame di sosmed sebetulnya. Jadi kayak orang-orang pada fotoin senumpuk apa si Asli. spanbonnya. Jadi kita diet plastik bareng sama pengelola pasar di Jakarta lah ya. Kita sempat bikin uji coba. Kita kumpulin tuh si spandon-spandon yang banyak banget itu. Terus? Kita taruh di pasar. Kita bikinin Dropbox. Jadi warga di pasar kan beda ya. Kalau dulu mungkin 200, kalau kita ke mall atau ke supermarket, minimarket itu orang-orang masih mau bayar. Kalau ke pasar kan orang lebih hitungan ya, lebih Iya, ekonomis iya. lah. Iya, iya. Jadi nggak mungkin tuh kalau nerapin kantong plastik Harus berbayar di baru pasar. bayar ya. Apa nggak di demo tuh pasar gitu kan? Sulit ya. Sulit, makanya kita lihat ada masalah, meskipun sebetulnya harusnya nggak ada lagi si spanbon ya. Maksudnya orang-orang nggak over consumption, over production juga gitu. Tapi untuk di masa sekarang kita kumpulin tuh si spanbon, kita taruh di pasar. Orang-orang yang ke pasar nggak bawa tas belanja, Tinggal bebas ambil. gratis, nggak perlu bayar atau nggak perlu nitipin KTP gitu. Ambil, mereka bawa pulang.
Terus nanti besokannya kalau melakukan belanja lagi, dia bisa kalau dia udah bawa lagi tas belanjanya bisa dibalikin lagi. Jadi orang-orang bisa Ya diputar aja karena kan terus di pasar kan mayoritas tuh warga sekitar situ juga kan. Maksudnya interaksi sosial di pasar tuh udah lebih tinggi lah. Kita juga sebelum bikin Dropbox itu juga sebetulnya bikin SOP tadi ya. SOP sederhana sebetulnya antara si pedagang dan si pembeli. Karena kebanyakan yang di sana karena interaksi sosialnya udah cukup terbangun. Ngingetin aja si pedagangnya. Besok-besok bawa tas belanja ya, Bu. Itu tuh udah mulai ya? Udah mulai. Jadi Sudah kita mulai juga di diterapkan. pasar di salah satu pasar di Jakarta Selatan juga kita bikin program berapa tahun ya, 3 tahunan waktu itu. Itu mulai meskipun nggak begitu signifikan tapi paling nggak ada 11-19% pengurangan lah. Itu cuma dari komunikasi doang loh. Wow. Belum Bayang nggak dari kalau- kampanye-kampanye lain Belum ya? kalau misalkan emang si pengelola pasarnya bikin aturan kalau mau sewa tenan di sini harus nggak boleh pakai kresek misalkan. digalakin gitu ya. Itu bisa lebih tinggi lagi karena di Bali kita juga ada program di Bali juga di pasar juga itu bisa sampai 70%. Itu nice banget sih ya? Iya, Kayak perubahannya udah cukup signifikan, lebih dari 50% tuh. betul. Jadi itu memang yang perlu perlu dijaga sebetulnya dan juga perlu diperkuat juga gitu sama aturan gitu. Jadi ya emang kan tugas pemerintah untuk ini ya. Maksudnya mereka bikin aturan tuh jangan cuman nanda tangan baik gitu, karena ditegakkan juga sebetulnya supaya kita tahu sebetulnya perubahannya udah sejauh mana sih gitu. Kalau kayak sebenarnya kan kayak tadi yang gua sebut di awal, pemerintah nggak punya banyak anggaran untuk sampah. Ini memang perlu di-push juga sebetulnya bagaimana si sampah ini harus jadi layanan dasar juga yang memang jadi prioritasnya pemerintah gitu, sama kayak pendidikan, kesehatan gitu, supaya ya anggarannya bisa naik, pelayanannya juga bisa lebih baik. Apalagi tadi udah yang gue cerita di awal kan ada dampak kesehatan ya sebetulnya. Bener. Kalau misalkan kitanya banyak yang sakit gara-gara plastik, Puter lagi ya gimana masalahnya tuh? ya. BPJS banyak lagi dan belum tentu di cover bahkan ya. Belum tentu, sekarang aja banyak yang dikurangin kan. Iya bener Tapi juga. dari sekian banyak kampanye-kampanye yang kan perubahan apa lagi nih yang telah dilakukan sama kantor diet kantong plastik? Bukan. Diet kantong plastik mah nama Diet dulu ya? plastik ya nama dulu kan? Ya kalau pada ngikutin dari zaman dulu Rp200 itu masih di kantong plastik tuh. Karena kita dulu fokus cuma di kantong Bener di kantong. plastik. Kalau sekarang kita lihat kan ini bukan kantong kan. Ini bukan kantong. Ini udah plastik ya Jadi sekarang. makanya kita sebutnya kan si universe plastik ini plastik sekali pakai lah gitu. Universe plastik. Isinya Cuma plastik. Marvel doang yang ada universe ya. Isinya kantong plastik, sedotan, saset, styrofoam itu tuh. Iya lagi bener. Banyak lagi ya. Banyak, makanya kita Belum hidung juga sekarang udah plastik Aduh. kan, hidung dan Enggak, plastiknya beda. Oh beda. Oh beda. Enggak pakai Itu yang kayaknya nggak apa-apa. Itu beda. Oh, Emang beda. mau hasil daur ulang dari kasus Ya ini? siapa tahu kan bisa. Daur ulang. Daur ulang lagi. Hidung Nggak lu. sih, tapi kan ada chemicals-nya, kimia berbahaya, emang mau iya, gitu. juga ya. bener. Nanti hidungnya lepoi. Kena panas dia melepuh lagi. Iya sih, kena panas plastik kan langsung. Melepuh Pernah iya. nggak tuh masukin air panas ke Iya, zaman meletot. dulu Iya, kecil? iya. Iya, meletot. Di air mineral itu. Iya. Akhirnya Jadi dia itu kan, nah, itu kebayang nggak itu kimia yang berpindah keluar ke si yang air? pindah ke situ ya. Makanya kan nggak boleh juga naro air mineral di mobil. Di mobil kena panas. iya. Karena kalau lo perhatiin ya, apalagi lo peminum air putih, biasanya rasanya beda. Oh iya, itu juga Kalau berubah. udah airnya udah lama, misalnya udah ditaruh dalam mobil terus kena Panas. matahari, panas, tapi minum rasanya beda. Gitu ya? Iya. Bau. Coba periksa ya di sini. Aduh, kok jadi takut ya? Itu kalau di indus, ininya air minumnya, bau daki. Lu aja Dari mobil. Tapi kan kayak kemarin nih ada beberapa sempet sebuah brand yang dia mendeklar bahwa si galonnya tuh sekali pakai. Oh iya, Tapi itu juga bisa tuh ya. didaur ulang gitu kan. Apakah ini kontradiktif dengan pernyataannya Yakin nggak ini atau didaur gimana? ulang sama si yang jualan es kelapa? Heeh. Kan dia produsen kan ceritanya. Agak Mungkin ragu. nggak? Tapi kan Mungkin itu nggak ragu. pabrik gede ceritanya. Kira tadi di sepeda ya, nggak mungkin Iya. dia bisa Iya. balik lagi bang ke saya. Iya, UKM kayaknya. Cuman kalau pabrik gede, gimana caranya? Silakan tanya ke yang punya pabrik. Tapi kita lihat sebetulnya, ya gue juga sering lihat ya galon yang dimaksud itu nggak semuanya didaur ulang. Maksudnya aku ngeliat juga di tempat sampah ada. Banyak di mana-mana Iya, ya. kalau udah kotor gitu emang ada yang mau ngambil. Terus itu gede banget ya. Iya betul. yang berapa liter gitu Iya, kan yang, ya. 19. pengelola sampahnya emang mau tuh ngambilin kayak begitu gitu kan. Banyak banget nggak di press atau apa. Itu kan makan tempat dan Iya. berat ya, maksudnya dibanding kalau
yang daur ulang tuh bawa botol, Kotak-kotak ditaruh gitu di satu wadah, itu kan masih Oke lah aman ya. Itu kan enggak juga, jadi memang kelihatannya ya kayak tadi yang sebetulnya kan kayak kita kan pengen kita tuh sampah di bumi kita tuh udah banyak banget sebetulnya. Kalau ada produsen yang malah mempromosikan itu, bukannya malah jadi nambah. Terus berapa persen sih yang dia daur ulang sebetulnya? Apakah sejumlah, let's say dia jualan 100 galon gitu kan? Apakah 100 galon itu balik lagi ke dia semua? Balik lagi, ya. Dan di daur ulangnya pun jadi apa sebetulnya? Karena proses daur ulang juga nggak sehat-sehat amat. Jadi Ada kimia baru lagi tuh ada kimia baru. ternyata. Pernah nggak? Apa nih? Pernah datang ke tempat daur ulang nggak? Nggak. Mau diajak nggak? Jadi mau gue tahu. pernah ke beberapa tempat di Bandung, di Jakarta, di beberapa kota di Jawa Timur. Itu tuh mereka enggak. Jadi daur ulangnya tuh banyak sampah plastik disatuin aja. Nggak dipisah-pilah. Jadi bisa-bisa ya orang yang ngerti material, kimia, fisika apalah itu ya, yang selalu remedial zaman dulu SMA. Ngerti karena titik leleh masing-masing material itu beda-beda. Beda-beda. Terus kalau dicampur ya Akhirnya jadi macam-macam. jadi- Asapnya hitam. Si Polusi lelehannya baru jadi lagi. hitam dan mereka tuh pada nggak pakai Masker, nggak pakai pelindung lah segala APD macam. yang- Jadi kebayang nggak Wow. itu pekerjanya tuh kondisi tubuhnya udah nggak sehat sama sekali. Mungkin kalau dicek badannya udah kimia berbahayanya udah ada di mana-mana kayak. Dan itu kan harusnya tanggung jawab nggak tahu siapa. Yang jelas bukan saya sebagai konsumen kan. Tugas saya sebagai konsumen berarti kan menolak itu sebetulnya untuk Iya, tidak iya. dipakai karena kita tahu sebetulnya ini akan ke kitanya akan ada dampak kesehatan, ke orang lain yang akan setelah kita buang itu juga akan ada dampak Akan ada dampak kesehatan. lagi. Jadi ya itu dan itu kan banyak merek yang sebetulnya air mineral kan pada pakainya yang pakai galon sekali pakai itu kan banyak. Belum mereka produksi juga yang botolan seukuran ini sekali pakai Ada juga. lagi yang lebih kecil. Ada lagi yang lebih kecil buat lebaran. Beda lagi. Nah, tapi kan Pada males cuci soalnya. sekarang kalau buat ngajakin orang-orang nih untuk mengaktifkan kampanye anti plastik ini, yang pertama kali itu dimulai dari mana dulu sih? Dari individual kah? Apakah dari kebijakan, dari peraturan? Karena kayaknya kalau di kita harus ada aturan dulu nggak sih? Apa aja deh yang mau dikerjain. Jadi karena nggak semua seperti saya kan kerja di NGO, Iya. advokasi ke pemerintah gitu kan, bertahan selama berapa belas tahun gitu untuk mengubah itu. Yang kerjanya kayak gitu sih Rayang kayaknya kesel banget ya, kayak pengen mecahin piring nih tadi mukanya. Kayaknya Beremosi nih kayaknya berat nih Kak Rayang ya. Iya. Masalahnya berat ya soalnya. Dulu gue mikir, oh dari kantong plastik, kantong doang kayak ini kerjain. Ternyata nggak juga ya, Semua kantong ya? doang. Pelik ya. Macam-macam. Ya jadi mereka yang kita yang kerja di NGO akan tetap ada di jalurnya gitu ya untuk bikin perubahan yang sistemik lah gitu. Kita ngelihat dari berbagai sisi. Cuma kan banyak orang yang bisa melakukan sesuatu tapi kan nggak perlu seperti itu ya, minimal tadi nggak perlu beli deh yang sekali pakai gitu. Iya. Terus kalau bisa kita pilih tadi coffee shop yang memperbolehkan kita pakai tumbler kita sendiri gitu. Atau nggak gelas ya. Atau Sediain dia ada gelas opsi ya. gelas gitu kan. Kayaknya udah kelihatan sih sebetulnya beberapa kalau misalkan dia taruh di atas mesin kopinya ada cangkir-cangkir berarti dia boleh tuh pakai itu gitu. Kita kan request aja ke situ. Meskipun harusnya idealnya memang ada aturan ya. Kayak Regulasi ya. gue pernah ke salah satu kota di Metro Manila di Filipina, Quezon City namanya, sama ke di Korea tuh gue pernah ke Busan sama ke Seoul. Ternyata ada aturan Sombong ya dia nggak sombong. Kan soul gitu kan. Padahal mau ya. Kak Rayang Dua-duanya nih, mau cerita padahal mau sombong. Kak Rayang mau edukasi apa mau pamer ya? Flexing terus Humble ngomong brag, ya. humble brag. Oh iya, humble brag nih. Tapi di sana sebenarnya mereka punya aturan bahwa kalau kita lagi dine in harus pakai yang bisa digunakan ulang. Oke, C. Bagus tuh cakep Kalau nggak ya. jalan-jalan gimana tahu ada begitu kan? Iya. Itu harusnya sebenarnya Digalakin ya bagus fungsi ya. dari studi banding jalan-jalan ke luar negeri. Betul. Jangan Jadi, cuman jalan doang. Iya kan emang jalan-jalan. Ya, tapi kan Di harus restoran buat kan, sesuatu. kenapa mereka pakainya sebab ternyata ada Iya, aturannya. iya. Jadi di luar sana udah ada aturannya. Itu kan bisa banget. Maksudnya itu kan bukan Bagus. sesuatu hal yang kontroversial lah. Maksudnya di kita, karena kan di kita juga sebetulnya lo kalau jalan-jalan makan di Sabang, kan banyak banget street food tuh kalau malam-malam itu banjaknya pakai apa? Piring beneran kan? Iya. Mangkok Iya. beneran kan? Itu sebenarnya di kita tuh udah hal yang biasa sebetulnya. Sebenarnya ya. Kita kalau ke food court di mall juga mereka kan pakainya apa?
piring juga kan, Bener. sendok ini juga. Jadi sebetulnya itu udah dilakukan, Tinggal ditertipin lagi lagi dan diregulasikan. Jadi kalau kita makan di tempat, ya sewajarnya kita pakai yang bisa digunakan ulang, jangan pakai yang single use. Tapi dari sekian lama diet plastik ini berdiri, pegel nggak sih dulu? Mau duduk? Enggak. Maksudku dari sekian lama. Canda ya Allah. Jadi Selepet dong, ini pisang juga nih, pet. Jadi sekian lama diet plastik ini berdiri, Heeh. jadi selama kampanye ada nggak sih pernah ketemu, oh ini ternyata cuma pencitraan doang nih, ini cuma gimmick Apa doang. istilahnya greenwashing ya? Greenwashing. Bener ya, greenwashing ya istilahnya. Belum pernah sih nyuci pakai yang sabun. Ya, bodoh. Ketawa dong, kritik. Ikut-ikut. Ih. Ya banyak sih, maksudnya ya saya nggak pernah kerja di korporat ya, tapi ya maksudnya kita sombong lagi yang kedua nih. Tadi udah jalan-jalan. nggak pernah jadi budak korporat, jadi nggak Iya. tahu di dalam kayak gimana. Tapi sebetulnya ya kita juga banyak diskusi sama mereka gitu kan, kenapa sih nggak mau gitu, kenapa sih nggak mau berubah gitu dan segala macam gitu kan. Ya ada perbedaan sebetulnya melakukan perusahaannya yang emang established di Indonesia sama di luar. Biasanya kalau makan dari luar kan pasti mereka punya sustainability divisions ya. Oke. Itu nggak banyak perusahaan di Indonesia punya sustainability. Yang mikirin itu ya. Meskipun sekarang udah mulai ada lah, karena kayaknya tekanan punya ESG report atau sustainability itu mulai kencang gitu. Tapi memang perusahaan-perusahaan ini harusnya kan kalau misalkan let's say nih ya coffee shop gitu, Oke. dia udah gede brandnya gitu. Dia kalau nggak mikirin itu sebetulnya kan akan ke reputasi dia sebetulnya ya. Betul. Dan apalagi sekarang mungkin pernah dengar kampanye-kampanye yang clean up, terus dia identifikasi mereknya, siapa aja tuh yang mencemari. Sekarang udah banyak kayak gitu. Oh iya, udah banyak. Ada teman-teman kita yang di sungai juga, jadi bukan cuma yang ini doang gitu, banyak lah kayak saset. Oh iya. Kita kan banyak banget saset. Saset terbanyak di sungai adalah gitu Ya ya. gitu kan, Kayak mereknya ya? A, B, C gitu kan, itu banyak banget lah publikasi itu gitu kan. Harusnya kan sebetulnya itu kalau dia ngelihat dari segi, saya kan dulu kuliah corporate communications ya, jadi Tapi nggak pernah kerja di korporat. nggak pernah di corporate Ih, relate banget. justru harus tahu oh di dalam itu kayak gini ya. Jadi ternyata kalau misalkan ada pemberitaan kayak gitu kan itu jadi jelek ya, maksudnya reputasi dia kan jadi Iya dong, jelek. secara publicity ya. Tergores. Harusnya kan kalau kayak gitu dia punya strategi dong gimana caranya dia memperbaiki reputasinya dia itu supaya nggak lagi dianggap pencemar lah gitu tadi. Ya itu bukan cuma sekedar, oke, gue udah punya inisiatif sustainability checklist, nggak cuma sekedar itu, karena kita kan ngomongin produk konsumen yang mana kita konsumsi tiap hari, sampahnya akan ada terus. Berarti kan dia harus mulai mikirin bisnis modelnya dia harus berubah dong sebetulnya. Gimana caranya yang tadinya sampo, saset bisa digantikan dengan kemasan yang model isi ulang lah sebetulnya. Jadi Refill. kita bisa bawa wadah Iya, sendiri. dulu pernah ada deh. Tutup cuman kan. Kapan ya dulu? Tutup Zaman refill saya kecil ini. dulu. Dulu nggak ada ya. Iya, maksudnya kayak 2000 berapa lalu gitu. Tren cokocura sebetulnya lumayan gede ya sebetulnya gitu. Cuman memang dinamis lah gitu kondisinya. Itu juga salah satunya banyak produsen besar ini nggak cukup suportif lah gitu untuk itu ya. Jadinya bisnis itu juga nggak berkelanjutan dan segala macam. Tapi itu maksudnya kalau saset biasanya berapa sih? 5 mili ya? 10 ke berapa? Iya, 5 Sama mili. Iya. Sekali pakai kan, emang sekali atau 2 kali pakai lah Iya, biasanya. terus itu udah dibuang. Habis itu dibuang. Terus lo belinya kan juga satu renceng isinya berapa sih gitu kan? Iya, ada banyak lah ya. Ujungnya satu botol juga gitu kan. Kenapa nggak beli botol sekalian? Atau bawa botol dari rumah? Kalau botolnya kemahalan kan sebetulnya, nah tadi kalau makan si toko curah tadi lebih banyak, botolnya segini nih, ini berapa 500 mili gitu. Gue cuma butuhnya 100 mili, kan boleh-boleh aja sebetulnya. Sebenarnya bisa kan? Sebenarnya Ya, bisa-bisa di-encer lah, aja sebetulnya. Kayak kita beli Apa kerupuk? kerupuk, ya kan? Bisa beli Bener kan? gitu doang. Iya, Kayak bener. beli bensin jadinya kan. Iya. Iya, Tangki sebetulnya mah kayak boleh gitu. gede. Coba Isi bensin aja. ditaruh di saset. Iya, Nangis iya nggak bener. tuh? Iya. Kurang lebih ya, kurang lebih. Tumpah gitu kan. Kak Raya, Gitu. cuman kok pemerintah kayaknya santuy aja sama gitu-gitu. Orang nggak mah tahu yang gue kerjain pabriknya, di pabriknya di ini dong, di suspend, kasih penalti. pengennya Ada gitu, aturan-aturan Man. tertentu Iya nggak sih? dong. Sebetulnya ada aturan. Jadi kan ini konteksnya tuh kalau di dunia seperti ini kan extended producer responsibility. Jadi memang ada tanggung jawab si produsen, selain dia bikin profit ya lo harus juga berguna untuk Lingkungan, keberlangsungan lingkungan Iya. gitu kan. Karena kan pasti ada dampaknya dari segi dia produksi sampai si produknya itu dibuang gitu kan. Sebenarnya ada aturannya. Jadi dari menteri ya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dulu.
Cuman ya itu belum di-enforce cukup kuat karena memang peraturannya nggak begitu kuat. Jadi memang produsen kalau nggak melakukan itu juga nggak bakal dapat sanksi. Kok gitu? Jadi santai-santai aja gitu. Santai-santai aja sebetulnya. Ada reportingnya gitu kan udah digital lah sekarang. Cuman kita sebagai publik nggak tahu juga sebetulnya si produsen A tuh ngapain. Terus udah mengurangi berapa sampah yang dari dia produksi tuh nggak kelihatan juga datanya gitu. Cuman denger-dengar sekarang memang mereka lagi revisi itu karena di banyak negara lah, khususnya di Eropa sebetulnya konteks dan konsep EPR ini tuh yang tadi Extended Producer Responsibility itu udah cukup kuat, udah banyak modelnya lah gitu. Dan mereka tuh ya di pemerintah kita udah mulai banyak belajar ke sana dan kayaknya udah mulai mau menerapkan itu gitu. Dan gue sendiri cukup aktif mengikuti perkembangan itu, kasih masukan juga sebetulnya ini loh jenis plastik yang harus dikurangin atau dilarang. Ini solusi yang harus didorong gitu kan. BPOM sebetulnya udah boleh. Jadi kalau udah memperbolehkan kalau si produsen itu jualan kosmetik, sabun, sampo, sabun cuci tangan itu dalam konsep isi ulang refill tadi udah boleh sebetulnya. Tapi tinggal dijalanin kan sebetulnya. Tapi kan belum banyak ya kita temuin belum banyak sebetulnya yang ditemuin yang kemarin tuh bulan lalu tuh ada hari namanya World Refill Day tanggal 16 Juni. Banyak produsen khususnya kosmetik malah konsepnya adalah refillnya yang pouch gede tuh. Iya, jadi sama-sama plastik lagi kan. Iya, terus botol kayak, enggak tapi pakai bentuk pouch. Iya, pouchnya itu bukan sampah gitu kan. Sama aja plastik lagi ya. Dan nggak bisa didaur ulang makan udah kayak begitu kan. Ini tadi cuma ada berapa? 3 ya? 3 ya? Saset itu atau pouch itu tuh banyak banget lapisannya. Oh gitu? Jadi kalau makan didaur ulang mungkin harus dipretelin satu-satu. Oh gitu? Buat nungguin bukan buka cuma puasa satu kayaknya. Oh gitu? Itu tuh macam-macam, jadi dalamnya yang memang nempel ke si produknya, belum tengah-tengahnya lagi. Terus baru belum luarnya luarnya. buat branding gitu, itu beda-beda material itu beda-beda semua. lah. Makanya susah dan nggak bisa didaur ulang. Oh itu kayak kue lapis ya ternyata ya? Lapis kue lapis kan. Ih, kue lapis. Buka ya, ada lagi, ada lagi. gitu. Berapa lapis? Ratusan. Kirain wafer doang ya? Oh, ternyata wafer enak kan? Iya. Kemasannya wafer apa? Oh iya. Lagi. Jadi Gue kira tuh cuma 2 plastik disatuin gitu. enggak, Iya. itu banyak banget plastiknya, itu nggak bisa didaur ulang. Ternyata tidak sesimpel itu Furgoso ya kan? Tidak sesimpel itu, tapi klaimnya mereka kan ini masyarakat yang mau katanya. Lah kita udah tahu dari mana ada konsep kemasan begitu gitu kan. Itu juga perlu ya kita perlu challenge lah sebagai konsumen. Kayak konsumen sekarang udah mulai pinter-pinter lah, maksudnya di sosmed tuh ya dibanding waktu gua mulai dulu 10-an tahun lalu. Perjuangan gitu ya. Sekarang lebih banyak orang ngomongin gitu. Kalau dulu kita nih aktivis-aktivis yang harus memulai diskusi. Kalau gitu. sekarang udah mulai dari Mereka orang udah sendiri. mulai dari orang itu Jadi sendiri. tantangan yang paling berat yang pernah lo temuin apa nih dari gerakan kampanye ini? Sebenarnya kalau untuk ngajakin masyarakat tuh, gue bisa bilang lebih mudah sebetulnya. Tinggal si sistemnya ini nih, berarti kan pemerintah Mendukung sama si nggak, produsennya ya? mendukung apa enggak gitu. Kayak tadi lo ke coffee shop, padahal minumnya di tempat, tapi nggak dikasih. Pasti gini-gini juga Ini. ya. Tetap aja. Kitanya udah mau kan sebetulnya. Iya. Gue udah bawa tumbler, tapi ternyata nggak boleh karena SOP. Gitu. SOP. Berarti kan sistemnya dia harus diperbaiki sebetulnya. Kalau misalkan di negara lain boleh, kenapa di kita nggak bisa? bisa. Kenapa SOP-nya, emangnya di kita bedanya apa gitu? Emang udaranya beda? Oh iya benar. Emangnya Iya manusianya juga. beda? Iya. Kan sama aja gitu. Yang kita minum juga nggak sehat-sehat amat sebetulnya. Apalagi gulanya banyak gitu kan. Iya, diabetes juga. Iya, diabetes ujung-ujungnya. juga. Oh sama BPJS ini nggak Kak Raya cuman dulu kan ada yang bilang kalau pakai yang ini yang bisa dipakai lagi, deterjennya kan mencemari air. Ada risetnya sebetulnya. Jadi ada ngebandingin perbandingan jumlah air yang dipakai Ya. ketika kita mencuci ini berkali-kali sama memproduksi Si plastik ini tadi. nih, kap plastik ya. dia kan dari awal dia produksi sampai nanti dibuang tuh justru lebih banyak yang plastik sekali pakai penggunaan airnya. Sebetulnya. Sebetulnya kalau melakukan ini masih bisa didaur ulang. Jadi ada salah satu startup ya di Jakarta, di dekat sini juga kantornya, dia ngasih opsi kalau kita mau beli sampo, sabun, beberapa bumbu dapur, snacks, pakai sistem yang guna ulang. Jadi modelan kayak galon guna ulang. Kita kan beli 1 galon, habis Nanti kita balikin lagi aja, terus ya. kita dapat lagi yang baru, udah ada isinya. Konsepnya sama, jadi kita si startup ini juga ingin menerapkan itu di kemasan tadi kosmetik, pembersih rumah gitu, iya, sabun, iya. deterjen segala macam gitu.
Dan dia punya, jadi botol-botol kosong yang dia dapat balik dari konsumen itu dia cuci lagi. Dia pakai lagi. Airnya itu dia daur ulang lagi. Oh. Jadi dia punya mesin lagi sebetulnya. Oh, daur ulang air. Airnya kan jadi bersih lagi kan? Wow. Ya dia pakai buat cuci lagi. Jadi circular tuh. Sekali mendayung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Betul, terlampaui ya. sebetulnya bisa ya kalaupun nggak didaur ulang sebetulnya ya. Kalau dibanding sama yang plastik sekali pakai tetap lebih hemat air, lebih hemat energi. Terus kenapa susah menerapkan peraturan kayak begini? Kenapa? Plastik murah soalnya. Oh, dari secara sisi bisnis ya. Produsennya itu nggak bebas pajak jadi dapat tax holiday 20 tahun, jadi nggak perlu bayar pajak ke negara. Hah? Gitu. Sungguh. Nggak bayar pajak. Tumbler mahal kan sekarang? 20 tahun banget nih karanya. 20 tahun banget dari tahun 2020. Ya sampai 40? 2040. Wow. 20 tahun nggak bayar pajak. Kita olahraga mau hidup sehat aja dipajakin, coy. Ini lagi mencemari lingkungan, kagak dipajakin 20 tahun. 20 tahun. Ntar lo, gue inget kayak siapa dulu. Ya juga 20 tahun. Berarti pencemar lingkungan malah dapat privilege kasarnya Dapat gitu. privilege. Sekarang kan dapat suntikan dana lagi dari yang baru itu. Wow. Ya, hidup lu pilihan ya. Hidup tuh pilihan, makanya jangan pakai plastik. Tapi dulu ada loh minuman, masih inget gak sih ada minuman cola? Dulu tuh dia selalu dihadirkan dalam bentuk dalam bentuk botol beling. Betul. Sekarang nggak ada sama sekali. Padahal lebih sehat, bener nggak? Betul. Lebih enak. Kalau di nggak juga sih minumannya nggak sehat juga. Ya minumannya nggak sih. Ya cuman maksudnya dibanding dengan adanya plastik kan ramah lingkungan. Tambah lagi kan. Dulu gue inget tuh om gue tuh kalau lagi lebaran dia punya berkerat-kerat minuman itu. Itu kan dibalikin lagi. Sebetulnya di Indonesia gue udah nggak nemu lagi, tapi pas gue ke ini mau sombong lagi Oh, oke. Yang pas gue ya. Yang keempat pas gue ke Nairobi di Kenya. Di kantor UN lah, di kantor PBB. Kenya bro. Usain Bolt bro. Betul. Masih ada. Produsennya sama. Jangan jauh-jauh deh ke Kenya, di Bangkok atau di Manila masih ada juga ternyata si botol kaca itu. Tuh, kenapa di kita nggak ada, Le? Kenapa nggak ada? Oh, karena tadi bebas pajak 20 tahun kali ya. Gara-gara itu. Yang bebas pajak ya produsen plastik. Jadi ternyata selama ini ya mungkin ada beberapa pihak yang kampanye tuh cuman gimmick doang, pencitraan doang. Iya. Nyatanya ironi ya. Ya banyak juga kan sebetulnya kayak ya ini salah masyarakat nggak milah sampah. Sekarang gini ya, gue di rumah nih udah gue pilah-pilah. Ini sampah yang bisa daur ulang, ini sampah basah, ini sampah makanan. Nyampe tempat sampah ujung-ujungnya disatuin lagi. Iya, karena tadi kan duitnya nggak cukup duit pemerintah tuh. Wow. Terus sementara kita yang disuruh milah sampah, disuruh bawa tumbler segala macam, tapi yang kerannya banget itu nggak ditutup. Jadi kebanyakan ibaratnya gini deh. Lo lagi ngisi air buat di bak. Buat di bak lah ya. Terus penuhan. Kan airnya ngeluber-luber. Lo ngepel atau nutup keran? Harusnya kan nutup keran dong. Kalau di konteksnya sampah, kalau misalkan lo ngepel, clean up, bersih-bersih, mengutin sampah di sungai, mengutin sampah di laut. Bakal beres nggak kalau si kerannya nggak, artinya si produsen ini tutup? Iya, nggak kan? lebih lama. Waduh. Sekarang gitu sama kan kayak kita tadi kalau kita nutup keran air kan akan udah nggak ada selesai sebenarnya kan? perkaranya ya. Tinggal dipel-pel dikit, udah bersih lagi gitu. Kalau sekarang terus suruh ngepel terus. Iya juga. Sekarang pernah nggak ikutan clean up gitu ke sungai ke pulau? Ikut dong. Pernah. Ikut. Bahkan gue ikut bersihin dompet orang-orang juga. Maksudnya lo nyuri? Astagfirullahaladzim, nggak boleh? Nggak boleh. Tapi sekarang nih, kita sebagai masyarakat umum ya, langkah yang paling mudah untuk kita lakukan dengan kampanye atau ikutan aksi diet plastik ini gimana? Simpel tadi yang kita jangan beli lagi si apapun itu sekali pakai yang gitu ada kan. sekali pakai. Kalau punya akses untuk bisa beli yang lebih, kenapa enggak gitu. Beberapa brand terkenal sebetulnya di tokonya itu udah boleh refill. Jadi kita bawa botol harus beli di mereka sih, tapi kan itu sekali beli selamanya ya. Dan itu bukan plastik, botolnya jadi stainless steel gitu. Jadi kalau mau beli sampo, sabun di toko itu di beberapa mall udah boleh. Tahu nih gue nih. Nice. Dan itu gak cuma dia doang, ternyata ada brand lokal juga yang melakukan hal yang sama. Gitu. Terus itu salah satu contoh. Tapi ini mungkin untuk
kalau misalkan lo mampu silakan. Kalau enggak, ya tadi udah banyak startup sebetulnya, khususnya di Jakarta gitu ya, lo bisa langganan sebetulnya. Jadi kayak ada aplikasinya atau lewat WA yang lebih gampang. Bisa beli, misalkan lo butuhnya apa, nanti bisa balik, kalau udah kosong, dia bisa jemput. Ini antar jemput, jadi kayak kalau galon kan kadang lo harus ke warung bawa. Iya, bawa galonnya. Ini mendingan lo bisa pesan, nanti kurirnya dia akan datang ke rumah lo, kosong lo kontak lagi, nanti diambil, lo udah dapat yang barunya lagi, yang udah ada isinya, itu juga bisa. Atau di beberapa kota kecil, minggu lalu kita Diet Plastik dan teman-teman startup launching Asosiasi Guna Ulang Indonesia, singkatannya Aguni. Itu teman-teman yang memang mengerjakan itu, jadi yang udah enterprise startup yang udah cukup gede sama yang masih kecil-kecil, toko curah tadi, kita gabung di satu asosiasi untuk lebih memperkenalkan ada loh solusi yang lain. Jadi ada juga makan tadi teman-teman di Gresik, di Bali, sama di Bulukumba di Sulawesi. Jauh ya. Wow. Kenapa di Belum Jakarta pernah belum? denger gue itu ada saking banyaknya kota di Indonesia gitu, gue banyak yang nggak baru gitu. Mereka inisiatif bareng sama pemerintah daerahnya bikin inisiatif refill itu. Jadi nggak perlu lo punya botol apapun yang bekas, bisa apapun dipakai. itu bisa pakai aja buat itu, buat isi ulang deterjen misalkan tadi ya, deterjen atau sabun buat mandi dan Sampo gitu ya. Sampo itu, dan itu meskipun botolnya buat 1 liter, lo nggak mesti harus 1 liter juga belinya. Sesuai dengan misalkan gue cuma mau beli 100 mili gitu ya. Misalkan duit gue cuma segini, gue segini aja dulu gitu. Ini juga cukup gitu kan daripada gue beli saset. Dan itu sebetulnya mereka mencoba untuk bisa kompetitif harganya, minimal sama dengan saset lah. Jadi gitu kan. Concern gue adalah akhirnya kenapa orang dari tadinya mau refill terus balik lagi ke beli yang udah pouch atau dalam bentuk botol, karena ternyata lebih murah dibandingnya refill. Iya. Kenapa? Kan refill gue bawa botol sendiri. Tuh lo kalau ke pasar juga kalau beli baju lebih murah 1 kodi kan daripada 1 bisnis. Betul. Terus kenapa? Kenapa dimahalin? Oh, logistiknya kali, Za. Pengiriman gitu-gitu kali. Mungkin kalau di daerah iya, tapi kan kayak kita di kota besar nih. Iya, kita dekat sama Di pabrik Jakarta ya. loh, iya loh. Nggak deket Nggak juga sama, maksudnya Iya juga ya. secara pemasaran lo lebih deket gitu di Jakarta. Iya, maksudnya segala di secara Jakarta aksesnya lebih mudah. Betul gitu, harusnya Tapi kan kenapa lebih mahal? Iya. Apa karena gaya hidup kita lebih mahal? Makanya tadi teman-teman yang startup tadi yang itu kan di Jakarta juga. Nanti gue kenalin deh, maksudnya jadi kalau mau beli apa-apa bisa lewat dia online, dianterin, antar jemput. Jadi udah deh, hidup Baik. lo aman. Jadi kalau makan udah mau, apalagi sekarang trennya belanja online kan, pas pandemi sampahnya gila-gilaan. Kita harus balikin lagi supaya gimana belanja online juga nggak nyampah. Jadi makin banyak sampah plastik nih ya. Kira-kira kalau kita kumpulin beberapa tahun ke depan akan ada berapa banyak nih plastik? Ya kan dengar-dengar plastik kan baru dipakai buat consumer goods kayak gini kan dari tahun 60-an. Yang lahir tahun 60-an kan masih pada hidup sekarang. Ya, plastiknya juga masih plastik yang dulu tercipta buat kantong kresek, buat ini mungkin belum terurai juga. Jadi kalau kita pakai terus, jangan-jangan nggak bakal hilang juga sebetulnya. Makanya kayak kita hilangin aja sekarang ya, nggak oke banget gitu. Iya. Mendingan ini kan, jadi kayak gitu. Plastik udah di mana-mana gitu kan, udah numpuk. Kita udah 2 tahun lalu tempat pembuangan sampah udah kebakaran terus-menerus. Kalau kita nggak mulai dari sekarang gitu, akan numpuk di mana-mana. Menteri sekarang udah pengen tempat pembuangan sampah akhir ini banyak yang ditutup karena udah full. Iya. Udah Over kalau capacity. ke Bantar Gebang udah tinggi ya. Udah kayak Rinjani apa kayak. Jadi itu udah nggak bisa lagi ditunggu. Maksudnya kita hidup tiap hari nih, belanja tiap hari. Kemudian kita nggak batasin, itu akan numpuk terus. Jadi udah saatnya kita kurangin lah gitu. Kurangin kalau bisa, makan say no to plastik sebetulnya. Karena tadi ya maksudnya invasinya kan bukan cuma sekadar lingkungannya jadi kotor, ternyata udah ke tubuh kita juga, mikroplastik di tubuh kita, kimia berbahaya udah di tubuh kita. Kalau jangan sampai ada cerita manusia mulai mati gara-gara plastik. Jangan sampai. Di hewan udah kejadian soalnya. Jangan sampai di manusia, di perutnya ditemukan mikroplastik. Jangan sampai gitu. Jadi kita amit-amit jangan sampai ke situ. Itu udah di mana-mana gitu kan, invasi plastik tuh udah dari yang kelihatan sampai yang nggak kelihatan, itu dari mana-mana. Makanya kita udah harus say no to plastik. Biasain aja buat tumbler begini, ya ribet-ribet, ya nggak apa-apa juga, kenapa gitu kan. Buat ini terus kalau... Karena bumi cuma satu ya. Gue kalau bikin bumi cuma satu. Bumi cuma satu, emang mau pindah ke Mars?
Kita nggak punya planet lain, Nggak coy. punya planet lain. Bumi cuma satu. Jadi harus kita yang jaga. Daripada kita duitnya dipakai eksplorasi buat cari planet Iya. pengganti, mendingan Kita dipakai jagain. buat ini, Bener. memperbaiki sistem persampahan kita. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Ada kayak gitunya nggak sih? Ini kan gue main kayak Densu, liatnya udah kayak Densu. Ada Jimmy Fallon. Coba di podcast Bumi Cuma Follow Satu, saya saya. Arza Ruby. Ada juga Leo, dan juga Karahyan. Terima kasih banyak buat obrolan kita kali ini. Semoga berfaedah ya. Iya dong, harus Iya. berfaedah. Terus ngapain kita ngocoblak dari 20 tahun. Ngocob. 20 tahun. Ngocoblak artinya Bahasanya